Pagi itu, suasana desa Sukamukti terasa lebih dingin dari biasanya. Kabut tipis menyelimuti hamparan sawah, dan aroma embun masih melekat di udara. Pak Darmo, pemilik empang tua di ujung desa, sedang memeriksa air empangnya. Empang itu telah lama ia biarkan, hanya menjadi tempat bermain anak-anak desa dan sesekali menjadi sumber ikan kecil untuk makan malam. Namun, pagi itu ada yang berbeda. Air empang terlihat bergolak, seolah ada sesuatu yang besar berenang di dalamnya. Kenapa airnya begini? Gumam Pak Darmo sambil mengernyitkan dahi. Ia meraih tongkat bambu dan mencoba menyibak permukaan air. Mendadak, sesuatu yang besar menyembul ke atas, membuatnya mundur ketakutan. Sebuah sirip hitam raksasa muncul di permukaan, diikuti kepala ikan berwarna kelabu gelap dengan mata yang tampak tajam menatapnya. Astaga! Apa ini? Teriak Pak Darmo sambil berlari menjauh. Teriakan Pak Darmo memecah keheningan pagi. Dalam hitungan menit, warga desa mulai berdatangan ke empang. Anak-anak yang sedang bermain petak umpet langsung menghampiri, diikuti para ibu yang penasaran. Ada apa? Pak Darmo, kok teriak-teriak? Tanya Bu Siti, tetangga sebelah. Empangku, ada lele raksasa. Aku nggak pernah lihat yang sebesar itu seumur hidup. Jawab Pak Darmo dengan napas tersengal. Lele raksasa? Jangan bercanda. Pak, mana mungkin? Sahut Pak Rahmat, yang datang membawa parang. Tapi saat ia mendekati empang, matanya membelalak. Astagfirullah, itu apa? Besar sekali. Serunya sambil mundur beberapa langkah. Perlahan, warga mulai mendekati empang dengan rasa penasaran bercampur takut. Beberapa pemuda nekat mencoba melempar batu kecil ke arah air, berharap bisa memancing lele itu keluar lagi. Air empang kembali bergolak, dan kepala ikan raksasa itu muncul. Kali ini, lebih banyak bagian tubuhnya terlihat. Ukurannya benar-benar di luar nalar. Ikan itu tampak seolah-olah sedang mengamati orang-orang di sekitarnya. Pak Darmo, empangmu ini jangan-jangan ada yang jaga. Itu bukan ikan biasa, kata Mak Sarmi, seorang nenek tua yang dikenal sering bercerita tentang hal-hal mistis. Kamu ini ada-ada saja. Mak, masa lele bisa jaga empang? Sahut Pak Darmo dengan nada gelisah. Namun, jauh di dalam hatinya, ia tak bisa menyangkal bahwa ada sesuatu yang aneh dengan empangnya pagi ini. Warga desa mulai ribut. Beberapa mengusulkan untuk menangkap ikan itu, sementara yang lain merasa takut dan memilih menjauh. Kalau ini benar-benar ikan raksasa, kita bisa jual mahal di pasar. Seru seorang pemuda bernama Ujang, yang terkenal nekat. Tunggu dulu, Ujang, jangan sembarangan. Kalau memang ini ada kaitannya dengan hal gaib, kita harus hati-hati. Ujar Pak Rahmat sambil menahan tangan Ujang yang sudah siap terjun ke empang. Di tengah keributan itu, suara nenek tua kembali terdengar, kali ini lebih lantang. Empang ini punya sejarah. Kalian tahu? Dulu, ada pria yang hilang di desa ini. Orang-orang bilang dia dikutuk. Jangan-jangan ini ada hubungannya. Kutukan? Apa maksudmu, Mak? Tanya Bu Siti dengan wajah penasaran. Nenek itu tidak langsung menjawab. Ia hanya menunjuk ke arah empang dengan mata berkaca-kaca. Dulu, sebelum empang ini ada, tempat ini adalah tanah kosong. Tapi ada cerita kelam yang tak pernah kalian dengar. Jangan main-main dengan hal seperti ini. Ujarnya penuh misteri. Sementara itu, lele raksasa itu tetap diam di tengah empang, seolah mendengarkan percakapan warga. Anak-anak yang tadinya berlarian mendekat sekarang berdiri di belakang ibu-ibu mereka, memeluk erat tangan para orang dewasa. Pak Darmo akhirnya angkat bicara. Kita harus lakukan sesuatu. Kalau ini benar-benar lele raksasa, bisa jadi bahaya kalau dibiarkan di sini. Tapi kalau ini sesuatu yang lain, kita harus cari tahu juga. Tapi bagaimana caranya? Pak, mau panggil siapa? Dukun? Polisi? Atau malah wartawan? Tanya Ujang dengan nada setengah bercanda, meski jelas wajahnya tak bisa menyembunyikan ketakutan. Di sela keributan, seorang lelaki muda bernama Dani, yang baru kembali ke desa setelah lama bekerja di kota, maju ke depan. Pak, biar saya coba cek lebih dekat.
Saya bawa kamera, nanti kalau aneh-aneh bisa kita laporkan, katanya sambil mengeluarkan ponsel dari sakunya. Dani, jangan gegabah, kita belum tahu ini apa, teriak Bu Siti, mencoba menahan pemuda itu. Namun Dani sudah mendekati tepi empang. Dengan hati-hati, ia mencoba memotret permukaan air. Tiba-tiba, air empang bergejolak lagi, lebih kuat dari sebelumnya. Semua orang berteriak panik dan mundur. Lele raksasa itu muncul lagi. Kali ini lebih jelas. Tubuhnya penuh bekas luka, dan pada bagian kepala terlihat sesuatu yang aneh, seperti tanda menyerupai wajah manusia. Semua orang terpaku. Tak ada yang berani bergerak, apalagi bicara. Ya Allah, itu bukan ikan biasa, bisik Maksarmi dengan suara bergetar. Itu kutukan. Kutukan dari dosa besar yang pernah terjadi di desa ini. Warga saling berpandangan. Ketegangan semakin memuncak. Pak Rahmat mencoba menenangkan warga, tapi bahkan ia tak bisa menyembunyikan rasa takutnya. Kalau memang ada cerita masa lalu di tempat ini, kita harus tahu kebenarannya. Jangan sampai kita salah langkah, ujarnya. Pak Darmo hanya bisa terduduk di tepi empang, menatap air yang kembali tenang. Di benaknya, berbagai pikiran berkecamuk. Apa yang sebenarnya terjadi di empang miliknya? Apakah benar cerita tentang kutukan itu? Atau ini hanya kebetulan semata? Di tengah keheningan, suara Maksarmi kembali terdengar. Kali ini lebih lirih tapi penuh keyakinan. Kalian semua, dengar baik-baik. Jangan main-main dengan empang ini. Ada dosa yang harus ditebus. Dan itu bukan urusan kita untuk menyelesaikannya. Tapi siapapun yang terlibat, ia akan membayar mahal. Empang itu kembali sunyi. Namun suasana hati warga tak lagi sama. Hari itu, Desa Sukamukti berubah. Empang yang tadinya hanya tempat biasa kini menjadi pusat perhatian, penuh teka-teki yang siap terungkap. Sore itu, setelah keramaian di empang mulai mereda, warga Desa Sukamukti berkumpul di balai desa. Suasana tegang menyelimuti ruangan kecil itu. Beberapa orang tampak duduk diam dengan raut wajah penuh pertanyaan, sementara yang lain saling berbisik mencoba merangkai cerita dari apa yang mereka lihat pagi tadi. Maksarmi, yang sudah tua namun selalu dihormati, berdiri di tengah ruangan dengan tongkat kayunya. Ia menarik napas panjang sebelum memulai ceritanya. Kalian semua ingat tentang Karta, bukan? Tanya Maksarmi dengan suara pelan namun cukup menggema di ruangan itu. Semua orang diam. Nama itu seperti membawa angin dingin yang menyelinap ke setiap sudut hati mereka. Karta, si kaya dari ujung desa itu? Tanya Bu Siti. Meski wajahnya menunjukkan bahwa ia sudah tahu jawabannya. Maksarmi mengangguk. Ya, dia. Karta yang dulu kita kira diberkati oleh rezeki melimpah, tapi ternyata hanya membawa malapetaka. Wajah-wajah di ruangan itu berubah tegang. Nama Karta memang jarang disebut lagi setelah bertahun-tahun berlalu. Pria itu dulunya dikenal sebagai orang kaya yang memiliki segalanya. Sawah luas, rumah besar, bahkan beberapa ekor kerbau yang kuat. Tapi kekayaannya selalu menjadi misteri. Karta itu orang yang serakah, lanjut Maksarmi. Ia suka mengambil apa yang bukan miliknya, terutama harta warisan anak-anak yatim. Ia memanfaatkan kelemahan mereka, menawarkan bantuan palsu untuk mengelola tanah atau uang mereka, tapi ujung-ujungnya semua itu masuk ke kantongnya sendiri. Suasana menjadi semakin tegang. Beberapa warga saling berpandangan, mengingat cerita yang pernah mereka dengar dari orang tua mereka. Karta selalu berpura-pura dermawan, tapi nyatanya ia menimbun kekayaan dari penderitaan orang lain. Dulu, ada seorang anak yatim bernama Rina, kata Maksarmi. Matanya menerawang seolah kembali ke masa lalu. Ia masih kecil, mungkin sekitar 10 tahun, ketika kedua orang tuanya meninggal karena sakit. Karta datang ke rumahnya, menawarkan bantuan untuk mengurus sawah warisan keluarganya. Tapi apa yang terjadi? Sawah itu dijual tanpa sepengetahuan Rina, dan uangnya habis begitu saja. Keparat memang si Karta itu, seru Pak Rahmat dengan geram. Aku ingat ayahku pernah bercerita, Karta selalu bisa lolos dari hukuman. Dia licin seperti belut. Maksarmi mengangguk pelan. Tapi, ada yang tidak bisa dilolosinya.
Hukum Tuhan. Ruangan itu sunyi sesaat. Kata-kata Mak Sarmi terasa berat, seperti beban yang menggantung di dada setiap orang di sana. Karta mulai berubah setelah seorang perempuan tua datang ke rumahnya suatu malam. Lanjutnya, tidak ada yang tahu siapa perempuan itu. Wajahnya tertutup kerudung hitam, dan ia hanya membawa tongkat kecil yang terbuat dari kayu. Orang-orang bilang, dia adalah dukun dari desa jauh. Dukun? Apa yang dia lakukan pada Karta? Tanya Dani yang duduk di sudut ruangan dengan penuh perhatian. Mak Sarmi menghela napas panjang. Dia memperingatkan Karta. Katanya, dosa memakan harta anak yatim tidak akan pernah dimaafkan jika tidak ada penyesalan. Tapi Karta hanya tertawa. Dia bilang, dia tidak takut pada siapapun, bahkan pada Tuhan. Warga yang mendengar itu serempak menarik napas panjang. Kalimat seperti itu terdengar mengerikan, bahkan hanya untuk diingat. Setelah malam itu, Karta mulai berubah. Kata Mak Sarmi, suaranya kini bergetar. Orang-orang melihatnya jarang keluar rumah. Sawah-sawahnya mulai kering. Kerbau-kerbaunya satu persatu mati tanpa sebab. Bahkan, istri dan anak-anaknya meninggalkannya. Lalu suatu malam, ia menghilang. Tak ada yang tahu kemana dia pergi. Tapi pagi harinya, empang itu muncul. Air yang sebelumnya tidak pernah ada di tempat itu tiba-tiba menggenang, dan tak ada seorang pun yang berani mendekat. Jadi empang itu muncul setelah Karta menghilang. Tanya Bu Siti, kini wajahnya penuh ketakutan. Mak Sarmi mengangguk. Orang-orang bilang, Karta dikutuk menjadi penghuni empang itu. Tubuhnya berubah menjadi seekor lele besar, hidup di lumpur, membawa beban dosa-dosanya. Sejak itu, empang itu dianggap terkutuk, dan tak ada yang berani menyentuhnya. Warga terdiam. Cerita Mak Sarmi seperti membuka luka lama yang sudah mereka coba lupakan. Mereka mulai menyadari bahwa empang yang selama ini mereka anggap biasa saja ternyata menyimpan misteri kelam. Tapi kenapa sekarang muncul lagi? Tanya Ujang. Suaranya penuh kebingungan. Sudah bertahun-tahun empang itu tenang. Kenapa tiba-tiba ada lele raksasa itu? Dosa tidak pernah benar-benar hilang, jawab Mak Sarmi dengan nada datar. Mungkin ada sesuatu yang harus diperbaiki. Mungkin ada seseorang yang harus menebus dosa Karta. Pak Darmo, yang sejak tadi diam, akhirnya angkat bicara. Kalau memang ini soal kutukan, kita harus cari tahu apa yang bisa kita lakukan. Jangan sampai ini malah membawa bencana buat desa kita. Pak, ini bukan urusan kita, sahut Pak Rahmat dengan nada tegas. Kita tidak bisa main-main dengan hal gaib. Kalau salah langkah, kita yang akan celaka. Tapi kalau kita diam saja, apa itu tidak lebih berbahaya? Balas Dani, yang kini berdiri. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Lele itu bukan sekadar ikan. Mungkin dia mencoba menyampaikan sesuatu. Semua orang terdiam lagi. Kata-kata Dani mengingatkan mereka pada perasaan aneh yang mereka rasakan saat melihat ikan itu di empang pagi tadi. Mata lele raksasa itu seolah berbicara, memancarkan kesedihan dan kemarahan yang sulit dijelaskan. Kita harus minta pendapat sesepuh yang lain, ujar Bu Siti akhirnya. Mungkin ada cara untuk menyelesaikan ini tanpa membuat semuanya tambah buruk. Mak Sarmi mengangguk setuju. Benar, tapi satu hal yang harus kalian ingat. Jangan pernah mendekati empang itu tanpa doa. Apapun yang ada di sana, kita harus menghormatinya. Malam itu, warga pulang dengan hati yang berat. Empang tua yang selama ini hanya dianggap tempat biasa kini menjadi sumber ketakutan dan misteri. Beberapa orang mencoba tidur, tapi bayangan lele raksasa itu terus menghantui pikiran mereka. Pak Darmo, yang paling terpengaruh, hanya duduk di teras rumahnya sambil menatap ke arah empang. Dalam hatinya, ia bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi di tempat itu. Ia merasa bersalah karena membiarkan empang itu begitu saja selama bertahun-tahun, tanpa tahu bahwa ada sejarah gelap yang tersembunyi di bawah permukaannya. Di kejauhan, suara kodok dan jangkrik terdengar seperti biasa. Tapi malam itu, suara-suara itu terasa lebih suram, seolah menyembunyikan sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar keributan alam. Pak Darmo menghela napas panjang,
berharap hari esok membawa jawaban atas misteri yang mulai menghantui desanya. Malam itu, langit desa Sukamukti terlihat gelap pekat tanpa bintang. Angin berhembus kencang, membuat dedaunan di sekitar empang tua berbisik seperti menyampaikan rahasia yang tak terungkap. Warga yang sebelumnya memenuhi empang mulai menyusut. Hanya tinggal Pak Darmo, Mak Sarmi, dan beberapa orang pemuda yang masih penasaran dengan kejadian aneh itu. Di bawah sinar lampu minyak yang remang, mereka berdiri di tepi empang, menatap permukaan air yang tenang namun penuh misteri. "Kita harus lakukan sesuatu malam ini," ujar Dani dengan nada serius. "Semakin lama kita diam, semakin besar kemungkinan sesuatu yang buruk terjadi." Mak Sarmi mengangguk. Wajahnya terlihat lebih suram dari biasanya. "Kita tidak bisa sembarang bertindak. Kalau ini benar kutukan, kita harus menyelesaikannya dengan cara yang benar. Tapi butuh keberanian untuk melangkah ke sana." "Lalu apa yang harus kita lakukan, Mak?" tanya Pak Darmo yang sejak tadi tampak gelisah. "Empang ini milikku, tapi aku tidak pernah tahu ada cerita sekelam ini. Aku tidak mau ini membawa celaka buat keluarga atau desaku." Mak Sarmi menatap empang itu dengan mata tajam. "Dulu, aku pernah mendengar seorang dukun berkata, kutukan seperti ini hanya bisa diakhiri dengan pengakuan dosa. Jika Karta masih ada di sini, dalam bentuk apapun, kita harus memanggilnya dan membiarkannya berbicara." "Karta? Bagaimana mungkin dia bisa bicara? Bukankah dia sudah menjadi lele itu?" Sela Ujang, salah satu pemuda yang tampak ketakutan namun tetap ingin tahu. "Jiwa manusia tidak pernah benar-benar mati ketika dihukum seperti ini," jawab Mak Sarmi pelan. "Tubuhnya memang berubah, tapi kesadarannya masih ada. Dia menunggu seseorang yang mau mendengar dan menebus dosanya." "Bagaimana caranya?" tanya Dani dengan nada penasaran. "Kita harus melakukan ritual pemanggilan," ujar Mak Sarmi. "Tapi ritual ini berbahaya. Hanya yang punya keberanian kuat yang boleh ikut." Malam itu, Mak Sarmi mulai mempersiapkan ritual. Ia meminta warga untuk membawa benda-benda sederhana, lilin, bunga, dan segenggam tanah dari sekitar empang. Di tengah suasana mencekam, beberapa warga yang tadinya hanya menonton dari jauh mulai mendekat, penasaran dengan apa yang akan terjadi. Semua harus diam dan fokus, perintah Mak Sarmi ketika ia mulai menyalakan lilin di tepi empang. Suaranya menggema di antara gemerisik daun dan gemuruh air yang tiba-tiba terdengar lebih keras. Ia mulai melantunkan doa dengan nada rendah. Suaranya seperti nyanyian kuno yang membawa aura magis ke sekitar empang. Warga yang hadir memejamkan mata, beberapa berpegangan tangan, mencoba menahan rasa takut yang semakin kuat. Air empang yang tadinya tenang perlahan mulai bergolak, menciptakan riak-riak kecil yang bergerak ke arah tengah. Tiba-tiba, dari dalam air, muncul sosok lele raksasa itu. Kali ini, lebih besar dan lebih jelas daripada sebelumnya. Mata ikan itu memancarkan sorot tajam, seolah memancarkan kesedihan dan kemarahan yang tak terhingga. Semua orang terpaku, tak ada yang berani bergerak atau berbicara. "Karta," panggil Mak Sarmi dengan suara yang bergetar namun tegas. "Jika kau ada di sini, tunjukkan dirimu. Katakan apa yang harus kami lakukan untuk membebaskanmu dari kutukan ini." Air empang bergolak semakin hebat. Lele itu mengangkat kepalanya, dan dari dalam mulutnya keluar suara aneh, seperti bisikan yang menyatu dengan hembusan angin. Warga yang mendengar suara itu bergidik, beberapa bahkan mundur beberapa langkah. "Dosa-dosa besar." Suara itu terdengar lirih, namun cukup jelas untuk membuat bulu kuduk berdiri. "Aku menyesal tapi semuanya sudah terlambat." Pak Darmo, yang sejak tadi hanya diam, maju ke depan. "Karta, jika kau benar-benar menyesal, katakan pada kami bagaimana kami bisa membantumu. Kami tidak ingin empang ini terus menjadi tempat kutukan. Desa ini butuh kedamaian." Lele itu memandang Pak Darmo dengan tatapan yang dalam. Pengakuan-pengakuan dari mereka yang masih hidup. Suara itu semakin jelas. Ada yang tahu dosa-dosaku, mereka harus bicara." Mak Sarmi mengangguk perlahan, seolah mengerti apa yang dimaksud. Karta ingin pengakuan dari mereka yang pernah dirugikan olehnya. "Kita harus mencari keturunan mereka,
atau siapa saja yang tahu tentang kejahatan Karta. Keesokan harinya, warga mulai mencari orang-orang yang pernah menjadi korban Karta. Mereka menggali ingatan lama, bertanya pada sesepuh desa yang masih hidup, dan mencoba menghubungi keturunan keluarga yang pernah tinggal di Sukamukti. Salah satu nama yang muncul adalah Rina, anak yatim yang dulu dirugikan oleh Karta. Namun Rina sudah lama pindah ke desa lain, dan tak ada yang tahu kabarnya. Kalau kita tidak bisa menemukan Rina, apakah ritual ini akan sia-sia? Tanya Dani pada Mak Sarmi. Tidak, jawab Mak Sarmi tegas. Ritual bisa dilanjutkan, tapi kita harus membawa sesuatu yang menjadi bagian dari mereka. Sesuatu yang bisa menghubungkan masa lalu dengan masa kini. Setelah mencari sepanjang hari, warga menemukan selembar kain tua yang pernah menjadi milik keluarga Rina. Kain itu disimpan oleh salah satu tetua desa yang dulu dekat dengan orang tua Rina. Mereka membawanya ke Empang dengan harapan bisa menyelesaikan ritual terakhir. Malam itu, di bawah bulan purnama yang samar-samar muncul di balik awan, Mak Sarmi memimpin ritual terakhir. Dengan lilin yang menyala di sekeliling empang, ia mulai melantunkan doa-doa yang lebih panjang dan lebih berat. Suasana di sekitar empang menjadi mencekam, seperti ada energi tak kasat mata yang mengintai dari kegelapan. Air empang kembali bergolak, dan lele raksasa itu muncul untuk terakhir kalinya. Kali ini, tubuhnya terlihat lebih besar, dan di atas kepalanya tampak bayangan wajah manusia yang samar. Semua orang terdiam, tak ada yang berani bersuara. Karta, panggil Mak Sarmi. Kami telah membawa bagian dari masa lalu yang kau tinggalkan. Jika ini cukup untuk membebaskanmu, maka bicaralah. Lele itu mengeluarkan suara aneh, seperti tangisan yang bercampur dengan gemuruh air. Aku menyesal. Suara itu terdengar lebih jelas daripada sebelumnya. Aku mengambil yang bukan milikku, aku melukai mereka yang lemah, maafkan aku. Suara itu perlahan memudar, dan tubuh lele raksasa itu mulai berubah. Sirip-siripnya mengecil, tubuhnya mengecil, hingga akhirnya hanya tersisa seberkas cahaya kecil yang melayang di atas air. Cahaya itu melesat ke langit, lalu menghilang. Air empang kembali tenang. Warga yang menyaksikan peristiwa itu hanya bisa tertegun, tak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Pak Darmo berlutut di tepi empang, matanya berkaca-kaca. Akhirnya selesai, gumamnya pelan. Mak Sarmi tersenyum tipis, meski wajahnya terlihat lelah. Kutukan telah berakhir, tapi kita harus ingat, dosa seperti ini tidak boleh terulang. Empang ini adalah pengingat bagi kita semua. Sejak malam itu, empang tua di desa Sukamukti tidak lagi menjadi tempat yang menakutkan. Warga mulai menggunakannya kembali untuk keperluan sehari-hari. Namun mereka selalu menjaga rasa hormat terhadap tempat itu. Cerita tentang Karta menjadi legenda yang diceritakan dari generasi ke generasi, sebagai pelajaran tentang bahaya keserakahan dan pentingnya menebus dosa.